Pernah nggak sih kalian ngelihat lukisan yang auranya tuh mengerikan? Ngelihatnya aja bikin ngeri-ngeri sedap dan membayangkan hal-hal menakutkan. Mungkin yang kalian lihat itu salah satu lukisan yang akan gua ceritakan kali ini. Halo Kuro Citizen, bertemu lagi dengan gua Rehan. Ternyata di dunia ini ada banyak banget lukisan terkutuk, baik karena latar penulisnya, kisah di balik pembuatannya, maupun efek psikologis yang ditimbulkan ketika kita melihat lukisan itu. Nah, di episode kali ini kita udah ngerangkum ke dalam 5 lukisan terkutuk paling menarik di dunia. Kira-kira seperti apa lukisan itu? Are you curious? The Nightmare. Yang pertama ada lukisan yang bernama The Nightmare, yaitu lukisan karya seorang seniman yang berasal dari Swiss yang bernama Henry Fuseli. Lukisan ini pertama kali dipamerkan pada tahun 1782. Mungkin kalian pernah mengalami sleep paralysis atau kalau bahasa Indonesia itu raprepan, yaitu saat kalian mau bangun tidur tapi tubuh nggak bisa digerakin dan rasanya kayak ada yang duduk di dada kalian. Itulah yang digambarkan oleh lukisan The Nightmare. Sesuai namanya, lukisan ini menggambarkan pemandangan mimpi buruk yang sangat ekspresif dan misterius, di mana seorang wanita terbaring di tempat tidur dengan postur tubuh terkulai. Tampaknya ia sedang tidur atau mungkin juga pingsan. Di atas tubuh wanita tersebut tampak sesosok makhluk yang mengerikan. Makhluk berbentuk iblis kecil atau mungkin goblin yang duduk di dadanya. Di latar belakang terlihat bayangan kepala kuda dengan ekspresi liar yang menyembul dari balik tirai, menambah suasana menakutkan dan juga surrealis. Simbolisme dalam lukisan The Nightmare banyak ditafsirkan oleh para kritikus seni dan psikolog. Beberapa teori mengaitkan karya ini dengan tema hasrat, represi seksual, atau ketakutan batin yang mendalam. Lukisan ini juga dianggap sebagai salah satu contoh awal dari seni romantisisme yang menekankan pada emosi kuat, imajinasi, dan misteri alam bawah sadar manusia. Karya tersebut kemungkinan terinspirasi oleh mimpi saat terjaga yang dialami oleh Fuseli dan orang-orang sezamannya, yang menemukan bahwa pengalaman tersebut terkait dengan kepercayaan rakyat seperti kisah Jermanik tentang setan dan penyihir yang merasuki orang saat tidur sendirian. Saturn Devouring His Son. Lukisan kedua bernama Saturn Devouring His Son, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Saturnus melahap anaknya. Lukisan ini merupakan salah satu karya paling terkenal dan menakutkan dari Francisco Goya. Lukisan ini menggambarkan mitos klasik dari dewa Saturnus atau yang dikenal sebagai dewa Kronos dalam mitologi Yunani, yang menelan anak-anaknya untuk mencegah ramalan bahwa salah satu dari mereka akan menggulingkannya. Lukisan ini adalah bagian dari seri yang dikenal sebagai Pinturas Negras. Bukan Pantura ya guys. Atau disebut juga lukisan hitam yang dibuat oleh Goya di akhir hidupnya. Seri tersebut terdiri dari 14 karya yang dilukis langsung di dinding rumahnya yang dikenal sebagai Quinta del Sordo atau Rumah Orang Tuli. Karya-karya ini mencerminkan kegelisahan dan kegelapan batin Goya yang pada saat itu sedang menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental serta suasana politik yang penuh ketegangan di Spanyol, atau bahasa singkatnya si Goya lagi depresi. Lukisan ini sering diinterpretasikan sebagai simbol ketakutan dan kehancuran. Saturnus melambangkan sifat destruktif dari kekuasaan yang mengorbankan segala hal, termasuk darah dagingnya sendiri untuk mempertahankan kendali kekuasaannya. Goya mungkin juga mencerminkan keadaan Spanyol yang penuh kekacauan dan pergolakan politik pada saat itu. Nah,
Kenapa di sini kita memasukkan lukisan Saturn devouring his son sebagai lukisan terkutuk? Karena menurut kami, Curiosity, depresi adalah kutukan yang paling nyata yang ada di dunia ini. Bahkan bisa disebut depresi itu adalah kekutukan kematian. Karena yang seperti kita tahu, banyak orang yang menghilangkan nyawanya karena depresi. The Anguished Man. Berikutnya adalah lukisan The Anguished Man atau pria yang menderita. Salah satu lukisan yang paling terkenal karena kisah misteri dan horornya. Berbeda dengan lukisan-lukisan terkenal dari seniman klasik, The Anguished Man lebih dikenal di kalangan pecinta cerita horor dan urban legend karena latar belakangnya yang penuh teka-teki yang sulit dipecahkan. Lukisan ini mulai terkenal karena seorang pria bernama Sean Robinson dari Inggris. Menurut cerita yang beredar, lukisan ini awalnya diwariskan oleh neneknya yang telah menyimpannya di loteng selama bertahun-tahun. Nenek Robinson mengklaim bahwa lukisan itu berbahaya dan terkutuk. Ia mengatakan bahwa seniman yang melukisnya mencampur darahnya sendiri ke dalam cat, lalu bunuh diri tak lama setelah menyelesaikan karya tersebut. Tapi sampai saat ini pelukis asli dari lukisan tersebut tidak pernah diketahui. Lukisan The Anguished Man menggambarkan wajah pria yang terlihat terdistorsi, penuh penderitaan dan kesakitan, dengan fitur yang kabur dan gaya yang kasar, serta warna-warna suram. Ya, gimana gak suram? Lukisnya aja pakai darah. Dan kalau lo lihat, mata dan mulutnya memberikan kesan teriakan yang terpendam, memperkuat kesan horor dan kecemasan yang dirasakan oleh orang-orang yang melihatnya. Lukisan ini tampak sederhana namun memiliki daya tarik yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Menurut Robinson, sejak membawa lukisan tersebut ke rumahnya, ia dan keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan. Mereka mendengar suara tangisan, bisikan, dan melihat penampakan bayangan gelap di sekitar rumah. Selain itu, pintu-pintu sering kali terbuka dan tertutup sendiri. Dan anggota keluarganya merasa ada kehadiran yang tak terlihat mengawasi mereka. Pengalaman-pengalaman ini menarik perhatian banyak penggemar kisah seram dan investigasi paranormal. Robinson bahkan membagikan video-video dokumentasi tentang fenomena tersebut di YouTube, yang semakin meningkatkan ketenaran lukisan ini di internet. Meskipun tidak memiliki nilai seni yang sebanding dengan karya-karya besar dari pelukis terkenal, kisah di balik The Anguished Man membuatnya tetap relevan dan menarik bagi mereka yang menyukai hal-hal misterius dan menyeramkan. Beberapa orang percaya bahwa lukisan itu benar-benar terkutuk dan menjadi wadah energi negatif. Sedangkan yang lain menganggap cerita ini sebagai urban legend atau upaya untuk menciptakan ketenaran semata. Ada juga yang beranggapan bahwa video-video dan bukti yang disajikan Robinson adalah rekayasa atau efek psikologis belaka. Coba kalian tonton videonya dan nilai sendiri apakah itu hanya editan atau benar-benar terjadi. The Hands Resist Him. Lukisan berikutnya berasal dari seniman California yang bernama Bill Stoneham. Dibuat pada tahun 1972. The Hand Resist Him adalah salah satu lukisan terkenal yang dijuluki lukisan berhantu karena terkait dengan banyak cerita menyeramkan. Lukisan ini memiliki sejarah yang menarik sekaligus penuh misteri. Saat ini, lokasi persis lukisan tersebut dirahasiakan. Lukisan ini menampilkan seorang anak laki-laki dengan ekspresi hampa berdiri di samping sosok boneka perempuan dengan wajah seram yang tampak seperti penjaga. Mereka berdiri di depan pintu kaca gelap di mana banyak tangan samar terlihat di sisi lain kaca, yang tampaknya mencoba menembus kaca tersebut. Pelukis Bill Stoneham menciptakan karya ini berdasarkan foto masa kecilnya
yang diambil ketika dia berusia 5 tahun. Dalam deskripsinya, ia menjelaskan bahwa anak laki-laki di lukisan adalah representasi dirinya sendiri. Pintu di belakangnya adalah pintu antara dunia nyata dan dunia imajiner. Tangan di belakang pintu melambangkan kemungkinan alternatif yang tidak dapat diraih. Sedangkan boneka perempuan adalah pemandunya melalui ambang batas tersebut. Lukisan ini dikenal luas di awal tahun 2000-an ketika sebuah keluarga di California menjualnya di situs eBay dengan deskripsi mengerikan. Mereka mengklaim mengalami kejadian aneh setelah menyimpan lukisan ini. Mereka mengaku bahwa anak laki-laki dalam lukisan keluar dari kanvas pada malam hari. Mereka juga mendengar suara tangisan, merasa diawasi, dan bahkan sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Salah satu anak mengatakan bahwa sosok dalam lukisan terlihat hidup dan menyerangnya di dalam mimpi. Selain itu, galeri seni tempat lukisan ini pertama kali dipamerkan tutup tidak lama setelahnya. Dan 2 orang yang ikut memasarkan lukisan itu meninggal dalam 5 tahun setelah debut karya tersebut. Kejadian tersebut semakin meyakinkan orang-orang akan adanya kutukan pada lukisan ini. The Hands Resist Him kini dianggap sebagai salah satu urban legend paling terkenal di dunia seni. Karya ini bahkan mendapat julukan sebagai eBay's Haunted Painting dan telah muncul dalam berbagai artikel, dokumenter, dan forum-forum horor daring. The Crying Boy. Dan yang terakhir, ada lukisan The Crying Boy atau bocil nangis. The Crying Boy adalah karya seniman Italia yang bernama Bruno Amadio. Juga dikenal sebagai Giovanni Bragolin. Ia adalah seorang pelukis yang menciptakan serangkaian lukisan serupa pada tahun 1950-an. Lukisan-lukisan ini dikenal sebagai bagian dari The Crying Children Series atau seri anak-anak menangis, dan sebagian besar dicetak sebagai produksi massal. Lukisan-lukisan ini sangat populer di Inggris dan Eropa pada masa itu, dan dijual dalam jumlah besar sebagai hiasan dinding rumah. Lukisan The Crying Boy memperlihatkan seorang anak laki-laki dengan ekspresi sedih yang menyayat hati. Dengan mata besar dan air mata yang nyata, gaya lukisan ini realistis dengan detail wajah anak yang sangat mencolok. Meskipun terlihat sederhana, lukisan ini menciptakan emosi mendalam bagi orang-orang yang melihatnya. Lihat, sedih banget kan? Sekitar tahun 1980-an, The Crying Boy menjadi bahan perdebatan setelah muncul berita-berita di Inggris tentang kutukan yang terkait dengan lukisan ini. Laporan pertama kali muncul di tabloid The Sun pada tahun 1985 yang mengklaim bahwa lukisan ini sering ditemukan utuh di antara puing-puing rumah yang terbakar. Cerita tersebut menyatakan bahwa banyak rumah yang memiliki lukisan ini mengalami kebakaran serius, tetapi lukisannya tetap tidak tersentuh oleh api. Ada beberapa legenda yang beredar mengenai lukisan tersebut. Yang pertama, lukisan itu dipercaya membawa sial bagi pemiliknya, menyebabkan kebakaran dan membawa energi negatif. Kemudian ada cerita bahwa anak dalam lukisan itu adalah yatim piatu yang meninggal tragis, dan arwahnya menghantui lukisan tersebut. Ada juga yang percaya bahwa Bruno Amadio menciptakan lukisan ini dalam kondisi yang terkutuk atau melibatkan elemen-elemen gaib. Setelah banyak spekulasi, beberapa ahli menyatakan bahwa kutukan tersebut hanyalah kebetulan atau peristiwa yang terlalu dilebih-lebihkan. Sebuah penyelidikan menemukan bahwa lukisan ini sering dicetak di atas bahan yang sangat tahan api seperti papan hardboard, sehingga tidak mudah terbakar dalam kebakaran biasa. Selain itu, tidak ada bukti konkret tentang keterlibatan elemen supernatural dalam fenomena ini. Para skeptis percaya bahwa legenda ini lebih banyak dipicu oleh sensasi media dan daya tarik cerita horor bagi masyarakat. Nah,
Itulah 5 lukisan terkutuk paling menarik versi Curiosity. Jujur gue ngeliat lukisan-lukisan ini aja tuh merinding gitu. Nah, kalau menurut kalian mana yang paling menarik? Ayo kita diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat para Curiositizen yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. And are you curious?